Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dita Putri Ramadiani dari Hukum Tata Negara semester 3 kelas A dengan NIM 1213030036. Di sini saya akan menyampaikan review materi sebagai bentuk pengumpulan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh yang terhormat Lutfi Faruriza. Oke baik, karena di pertemuan pertama kita hanya membahas atau membicarakan terkait kontrak belajar, maka saya akan langsung memaparkan materi dari pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini dibahas terkait pada abad 600 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi, di Yunani kental akan mitos atau mitologi. Sehingga muncullah para filsuf atau pemikir tingkat tinggi atau pemikir kritis seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ketika lepas dari tahun 200 sebelum Masehi ini, ada sebuah mitos yang tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan, maka hal itu dikategorikan sebagai logos atau ilmu. Logos atau ilmu ini dapat diartikan sebagai yang pertama, pengetahuan adalah apa yang kita ketahui dengan panca indera, sedangkan ilmu merupakan pengetahuan yang sistematis, atau berdasarkan kajian filsafat ilmu dengan memenuhi 3 indikator yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kemudian dibahas pula terkait hukum tata negara dalam bahasa Latin itu ada yang pertama constitution law atau state law itu dalam bahasa Inggris, kemudian droit constitution, nele itu dalam bahasa Prancis, dan stadrecht itu dalam bahasa Belanda. Pengertian daripada hukum tata negara ini adalah peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal atau vertikal, atau yang dimaksud hubungan antar warga negara dengan negara atau pemerintah, kedudukan warga negara, dan hak asasinya. Kemudian dibahas pula terkait beberapa pengertian hukum tata negara menurut ahli, namun saya akan menyebutkan salah satunya saja, yakni menurut Utrecht bahwa hukum tata negara ini merupakan kewajiban sosial dan kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat negara. Kemudian asumsinya bahwa hukum tata negara ini merupakan perangkat aturan negara dan hak asasi. Ruang lingkup dari hukum tata negara ini yang pertama organisasi negara, yaitu bentuk-bentuk pemerintah, sistem pemerintah, dan lain-lain. Kemudian struktur pejabat negara. Selanjutnya juga ada pembagian kekuasaan dan hubungannya, yakni dalam konsep trias politika. Sumber-sumber hukum tata negara itu sendiri yang pertama ada hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Selanjutnya peraturan perundang-undangan tertulis, wujudnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan perjanjian. Kemudian nilai-nilai konstitusi atau hukum adat. Selanjutnya adalah constitutional convention atau kebiasaan ketatanegaraan, dan yang terakhir itu ada doktrin hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu begitu. Oke baik, lanjut ke pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini dibahas terkait asas-asas hukum tata negara. Nah, ada apa aja sih asas-asas hukum di dalam hukum tata negara ini? Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu asas. Asas itu sendiri adalah karakter, prinsip, atau ciri khas objek dari asas hukum tata negara. Ada beberapa. Yang pertama itu bentuk-bentuk negara hukum. Yang pertama itu bentuk formal. Bentuk formal ini terbagi lagi menjadi yang pertama individualisme, di mana sebuah negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Selanjutnya ada negara, yaitu dalam istilahnya itu disebut nahwa trestat atau penjaga malam, di mana negara hanya berfungsi atau hadir saat dibutuhkan. Selanjutnya ada monopoli. Peran negara sangat dominan di dalam konsep monopoli ini. Kebalik. Oke baik. Selanjutnya negara yang bersifat material, yang tadi kan bersifat formil. Nah, negara bersifat material itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu kolektif. Negara bersifat kolektif ini artinya negara bersifat konsensus antara masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan keadaan. Kemudian dominasi negara itu yang kedua. Di dalam konsep dominasi negara ini, negara tidak memberikan ruang pada masyarakat dalam berpartisipasi politik. Ya. Selanjutnya welfare state, yakni negara yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, baik itu dalam aspek sandang, papan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada asas-asas dalam hukum tata negara.
Yang pertama itu ada asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan ini terbagi lagi. Yang pertama itu ada asas desentralisasi, yakni pelimpahan sebagian kewenangan pusat kepada pemerintah daerah atau kita kenal dengan konsep otonomi daerah. Selanjutnya dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini merupakan pelimpahan penyelenggaraan pemerintah pusat kepada pemerintah pusat. Selanjutnya yang ketiga itu tugas pembantuan, yakni pelimpahan penyelenggaraan pusat ke daerah yang bila mana memang membutuhkan pembantuan. Nah, yang kedua itu ada asas negara hukum. Asas negara hukum terbagi lagi. Yang pertama kita akan bahas ciri-ciri negara hukum gitu ya. Menurut International Commission of Jurists di Bangkok tahun 1965. Yang pertama itu ciri-ciri negara hukum itu yang adalah adanya jaminan HAM, badan kehakiman bebas, pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan bersikap, dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya itu ada asas-asas dalam hukum tata negara. Yang pertama itu ada asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan ini terbagi lagi. Yang pertama itu ada asas desentralisasi, yakni pelimpahan sebagian kewenangan pusat kepada pemerintah daerah atau kita kenal dengan konsep otonomi daerah. Selanjutnya dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini merupakan pelimpahan penyelenggaraan pemerintah pusat kepada pemerintah pusat. Selanjutnya yang ketiga itu tugas pembantuan, yakni pelimpahan penyelenggaraan pusat ke daerah yang bila mana memang membutuhkan pembantuan. Nah, yang kedua itu ada asas negara hukum. Asas negara hukum terbagi lagi. Yang pertama kita akan bahas ciri-ciri negara hukum gitu ya. Menurut International Commission of Jurists di Bangkok tahun 1965. Yang pertama itu ciri-ciri negara hukum itu yang adalah adanya jaminan HAM, badan kehakiman bebas, pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan bersikap, dan pendidikan kewarganegaraan. Baik, asas yang terakhir itu adalah asas demokrasi. Nah, indikator dari asas demokrasi ini menurut Avan Gofar itu yang pertama adalah penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat. Penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, kemudian adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, kemudian adanya rotasi kekuasaan, selanjutnya adanya pemilu, dan kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia begitu. Nah, selanjutnya masuk kepada pertemuan keempat, di mana pertemuan keempat ini membahas terkait teori dan bentuk negara atau bentuk susunan negara. Yang pertama itu ada negara kesatuan atau unitary state. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dalam satuan-satuan subnasionalnya, hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Nah, negara kesatuan ini sendiri atau unitary state ini dibagi lagi menjadi beberapa model. Yang pertama itu vertical management model. Pembagian kekuasaan vertikal merupakan pembagian kekuasaan negara berdasarkan tingkatan-tingkatan, misalkan dari kota, provinsi, dan kabupaten. Contoh dari penerapan model ini tuh ada di negara Jepang dan Inggris. Selanjutnya itu ada central representative model, di mana dalam model ini pemerintah itu terdapat di ibu kota, namun letaknya tidak mesti di tengah. Contoh dari penerapan model ini ada Swedia dan Spanyol. Selanjutnya ada unification model. Unification model ini, unifikasi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan suatu yang menyatukan atau hal yang menjadikan seragam. Unifikasi sendiri dipandang sebagai proses penyempurnaan pembinaan hukum nasional, antara lain dengan jalan pembaharuan, kodifikasi, dan hukum. Contoh dari penerapan model itu ada di Belanda. Selanjutnya itu ada model mixed model atau model campuran begitu ya. Contoh negaranya itu adalah Spanyol. Karakternya itu yang pertama itu dia memiliki satu konstitusi yang berlaku, satu pemerintahan di tingkat pusat, satu kewarganegaraan, satu pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat, dengan yang terakhir itu dominasi pusat. Yang kedua itu yang tadi kan pertama negara kesatuan, sekarang yang kedua itu adalah negara bagian. Negara bagian itu merupakan suatu wilayah pusat administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal atau negara berserikat. Banyak negara yang memiliki konstitusi federal memiliki wilayah pusatnya yang kadang-kadang disebut sebagai negara bagian atau tanah atau wilayah. Ada beberapa ciri daripada negara bagian. Yang pertama itu perasaan sebangsa dan di antara kesatuan-kesatuan politik hendak membentuk federasi. Yang kedua itu keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Karakter daripada negara bagian ini sendiri, yang pertama satu wilayah terbagi atas negara-negara bagian, yang kedua itu kedaulatan negara, yang ketiga itu hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Oke, selanjutnya masuk ke pertemuan kelima yang membahas terkait bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama itu ada bentuk-bentuk pemerintahan, yakni
terbagi menjadi yang pertama autokrasi. Apa sih autokrasi itu? Autokrasi itu merupakan kekuasaan tunggal sebagai raja atau diktator yang tidak dapat diganggu gugat. Kemudian ada oligarki, yakni pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Selanjutnya adalah monarki. Monarki ini adalah kekuasaan itu dipegang oleh raja sepanjang raja itu masih hidup. Selanjutnya ada republik. Republik itu pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Kemudian ada bentuk-bentuk negara itu menurut Aristoteles. Yang pertama itu bentuk sempurna monarki dengan dampak kemerosotan despoti atau tirani. Kemudian bentuk sempurna Aristoteles aristokrasi dengan dampak kemerosotan oligarki. Selanjutnya adalah bentuk sempurna politeia dengan dampak kemerosotan demokrasi. Selanjutnya itu membahas terkait siklus teori yang terbagi menjadi beberapa. Siklus teori itu adalah rotasi pemerintahan begitu. Yang pertama ada monarki, yakni kekuasaan dipegang oleh satu orang atas dasar kepentingan keturunan. Kemudian ada tirani, yakni kekuasaan dipegang oleh satu orang dan sewenang-wenang dia. Kemudian ada aristokrasi, ini kekuasaan dipegang oleh satu orang. Autokrasi itu kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan. Selanjutnya ada oligarki, yakni kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan berkepentingan. Kemudian demokrasi, kekuasaan dijalankan oleh rakyat demi tujuan bersama. Dan yang terakhir itu adalah okhlokrasi, di mana masing-masing orang ingin berkuasa begitu ya, memerintah secara bebas. Bahas juga terkait sistem pemerintahan menurut Profesor Muhammad Mahfud MD, yakni sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem presidensial. Ciri-cirinya itu kepala negara menjadi kepala pemerintahan. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada DPR, parlemen, dan pemerintah itu adalah sejajar. Kemudian menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya eksekutif dan legislatif itu sama-sama kuat. Yang kedua itu adalah sistem parlementer, yakni yang pertama ciri-cirinya kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena merupakan simbol negara itu sendiri. Kemudian kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Kemudian pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Yang terakhir itu eksekutif, lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Selanjutnya masuk kepada pertemuan ke-6 yang bahas terkait demokrasi dan autokrasi. Yang pertama itu adalah autokrasi modern, yakni suatu bentuk tunggal dengan karakter. Yang pertama itu memiliki sistem partai tunggal, kemudian menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Kemudian organisme, yakni dianggap sebagai suatu kesatuan yang punya dasar-dasar dan penentuan wakil rakyat dominan serta eksekutif dominan. Negara autokrasi modern ini contohnya fasisme Italia, Nazi Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Yang kedua itu adalah demokrasi modern, yakni bentuk demokrasi pemerintah di mana lebih mementingkan kedaulatan rakyat yang diimplementasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Karakter dari demokrasi modern ini yang pertama sistem multipartai, penyelenggara kekuasaan rakyat, kumpulan. Oke, baik, selanjutnya kita masuk kepada pertemuan ke-7 yang membahas terkait teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu apa sih itu pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu adalah sebuah prinsip di mana kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada satu badan saja gitu ya. Konsep ini dikemukakan oleh John Locke, kemudian disebut sebagai dengan trias politika. Yang pertama itu dibahas terkait pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice Duverger, ada beberapa cara pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Yang pertama itu langsung, yakni melalui pemulihan peran penguasa, pembagian kekuasaan, dan kontrak yuridisiansi. Kemudian menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang ketiga itu adalah pengendalian kealiman pihak penguasa dari masyarakat, yakni dibagi atau secara federalisme yang bersifat internal. Kemudian pembagian kekuasaan penguasa yang diselenggarakan oleh pengawasan internasional atau eksternal. Kemudian membahas terkait trias politika. Trias politika itu dari bahasa Yunani, yang pertama tri yang berarti tiga dan as yang berarti proses atau pusat, dan politikal yang memiliki arti kekuasaan. Secara utuh trias politika diartikan sebagai aturan yang mempunyai anggapan bahwa terdapat tiga macam kekuasaan dalam sebuah negara yang
trias politika ini secara sejarah sendiri tuh yang pertama itu ada di Perancis abad ke-16, terbagi menjadi fungsi diplomasi, fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justice, dan fungsi politik. Kemudian barulah John Locke ini membaginya menjadi tiga di tahun 1632 sampai 1704, yakni fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Kemudian dibahas juga terkait trias politika ini menurut Montesquieu at the spirit of laws, begitu ya. Yang pertama itu fungsi legislatif, yakni kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua itu fungsi eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Tadi di dalam fungsi legislatif itu ada DPR, kemudian di dalam eksekutif itu ada presiden dan satuan kerja pemerintah atau kabinet. Kemudian yang terakhir itu fungsi yudikatif, ini fungsi untuk mengadili apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari materi yang telah disampaikan pada perkuliahan sebelum UTS ini dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.